Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Basori. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu ilmu manajemen, yaitu manajemen pengambilan keputusan dengan studi kasus Netflix. Oke, salah satu hal yang perlu diketahui dalam manajemen pengambilan keputusan ialah elemen-elemen dalam pengambilan keputusan itu. Nah, adapun elemen-elemen tersebut yaitu decision body, decision option, uncontrollable factor, dan consequence. Oke, mari kita bahas yang pertama yaitu decision body yang merupakan individu atau sekumpulan individu yang membuat sebuah keputusan. Adapun mereka dicirikan dengan beberapa individu di dalamnya yang memiliki hubungan satu sama lain dan terdapat mekanisme yang mereka gunakan dalam membuat keputusan. Artinya, ini menggambarkan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan, dalam beberapa orang yang memiliki strategi untuk menentukan keputusan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, berikutnya yaitu decision option yang merupakan tindakan alternatif yang harus dipilih oleh badan keputusan. Nah, terdapat banyak alternatif pilihan yang didasarkan pada keputusan yang jelas, akurat, dan penuh pertimbangan. Artinya, dalam menentukan sebuah keputusan, organisasi atau perusahaan di sini memiliki pilihan-pilihan perusahaan yang telah mereka tentukan. Nah, beberapa pilihan tersebut yang menjadi alternatif, kemudian untuk nantinya akan dipilih. Nah, dari alternatif tersebut kemudian perusahaan menentukan bahwa keputusan yang akan diambil itu harus jelas. Artinya jelas bahwa mempunyai tujuan yang jelas, akurat, informasinya seperti yang lainnya, dan penuh pertimbangan oleh orang-orang yang mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu uncontrollable factor. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali dalam pengambilan keputusan oleh organisasi. Artinya faktor-faktor ini adalah yang tidak mampu untuk dikendalikan atau yang bisa terjadi kapan saja dan dapat organisasi prediksi, sehingga dapat mempengaruhi baik besar atau kecilnya terhadap pengambilan keputusan oleh organisasi. Yang berikutnya yaitu terakhir adalah consequence, merupakan akibat yang akan didapati oleh perusahaan ketika mengambil suatu keputusan atau disebut konsekuensi. Artinya apa? Ketika perusahaan mengambil suatu keputusan yang telah melalui 4 tahapan tadi, mereka akan mendapatkan konsekuensi dari keputusan tersebut, baik akan berdampak baik untuk seterusnya atau justru malah memberikan dampak buruk terhadap organisasi. Oke, berikutnya kita masuk pada bagaimana analisis Netflix dalam pengambilan keputusan mereka. Oke, pertama yaitu siapa sih Netflix? Nah, Netflix sendiri adalah satu perusahaan yang menyediakan layanan hiburan terkemuka di dunia dengan 183 juta pelanggan di lebih dari 190 negara. Ini menyuguhkan serial TV, dokumenter, dan film panjang dalam berbagai genre dan bahasa. Di sini para pelanggan yang sudah mensubscribe Netflix dapat menonton sepuasnya kapanpun, dimanapun melalui layar apapun yang terhubung ke internet. Subscriber dapat memutar, menjeda, dan menunjukkan tayangan tanpa iklan atau hal lainnya. Oke, berikutnya sebelum lebih jauh lagi membahas mengenai Netflix, seperti apa sih Netflix itu pada awal kemunculannya? Nah, di sini itu Netflix merupakan perusahaan yang berbasis digital yang mengembangkan sayapnya di dunia bisnis sebagai perusahaan rental DVD pada tahun 1997. Ya, dulu Netflix memulai karirnya bisnisnya sebagai penyewa DVD dengan mengirimkannya melalui kurir ke para customer di wilayah Amerika. Kemudian sampai tahun 2000, Netflix tidak lebih dari sekitar hanya layanan persewaan film saja. Sistem yang digunakan oleh Netflix adalah dengan meminta biaya berlangganan setiap bulannya dan para pelanggan bebas untuk menyewa DVD tanpa batasan jumlah dan waktu. Ketika itu Netflix hanya memiliki sekitar 300.000 pelanggan dan masih menggunakan diri pada pelayanan pos untuk menunjukkan DVD yang hendak disewa. Namun, zaman terus berubah dan terus berkembang. Tentu, perkembangan teknologi tidak dapat lepas terhadap pengaruh kepada perusahaan Netflix itu sendiri. Maka dari itu, dengan sering berkembangnya teknologi, maka Netflix juga harus mengikuti perkembangan tersebut dan mau tidak mau tentu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Oke. Hal tersebut kemudian yang menyebabkan Netflix melakukan transformasi digital. Nah, di sini pada tahun 2007, Netflix melakukan ekspansi dengan menciptakan layanan online streaming hingga menjadi salah satu layanan online streaming paling populer hingga saat ini. Netflix mengembangkan bisnisnya sangat baik. Banyak perusahaan rental DVD yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu untuk mengalami atau menjalani kompetisi bisnis menyaingi mereka. Nah, di sini Netflix telah melakukan
pendekatan secara digital pada bisnisnya, mulai dari kuliah DVD yang menjadi digital distribution. Tapi Netflix sukses melakukan cara lain yang berbeda dengan beberapa perusahaan layanan televisi saat itu, di mana Netflix memiliki model bisnis yang hebat, berfokus pada konten, budaya, digital yang unik dan pemanfaatan teknologi yang luar biasa canggih. Nah, dalam istilah sederhana ini, model Netflix ini memiliki pendekatan pasar yang luas atau target yang luas dan didorong oleh kemudahan yang diberikan oleh. Nah, kemudian Netflix juga tersedia di seluruh dunia dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, di sini para customer dibuat sederhana dalam mengaksesnya. Cukup waktu yang singkat, mungkin hanya beberapa menit saja. Sistem akan merekomendasikan apa yang cocok ditonton untuk para customer. Tentunya ini akan relevan dengan minat masing-masing customer. Oke, setelah mendengarkan beberapa mengenai Netflix tadi, kita akan masuk pada implementasi elemen-elemen pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Netflix dalam transformasi digitalnya. Pertama yaitu decision body. Nah, di sini yang menjadi decision body pada Netflix adalah CEO dan para manajer dari Netflix sebagai pemegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu decision option. Di sini terdapat beberapa opsi alternatif yang dipilih dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, Netflix melakukan pendekatan secara digital pada bisnisnya, mulai dari kuliah DVD yang menjadi digital distribution, melakukan cara sesuai dengan beberapa perusahaan layanan DVD saat itu. Yang kedua itu Netflix memiliki model bisnis yang hebat, fokus pada konten, budaya digital yang unik, dan pemanfaatan teknologi yang luar biasa canggih. Kemudian yang ketiga yaitu the uncontrollable factor, yaitu di sini adalah faktor-faktor yang di luar kendali tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan atau Netflix sendiri dalam mengambil keputusan, yaitu adanya perkembangan teknologi yang kemudian hal ini memaksa mereka harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman agar bisnisnya tetap mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, yang terakhir yaitu consequence, di mana di sini sebagai bentuk konsekuensi yang dari transformasi digital yang mereka lakukan, maka mereka mendapatkan nyata berhasil dan memberikan dampak positif pada mereka dengan peningkatan keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan layanan mereka di seluruh dunia dan menjadi salah satu layanan streaming yang paling populer hingga saat ini. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.